Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Waduh, ini malam ini nih betul-betul luar biasa. Dahsyat betul ya. Kita tahu bahwa kemarin tanggal berapa? 30 ya. Itu Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogap Wilhan 1. Letnan Jenderal Kunto Arif Wibowo dicopot ya, dan nggak tanggung-tanggung dari posisi yang sangat strategis itu langsung di grounded hanya, sorry ya kalau saya kalimatnya hanya menjadi kepala staf menjadi staf ahli kepala staf angkatan darat. Gila nggak? Gila nggak? Ini gila banget. Nah, memang siapa namanya Kapuspen TNI itu juga sudah mengatakan bahwa ini adalah mutasi biasa, field of duty segala macam, tidak ada kaitan dengan politik di luar segala macam. Tapi orang semua paham bahwa ini adalah buntut dari gerakan 320-an jenderal ya. Jenderal Laksamana Marsikal dan plus 97 kolonel pada tanggal 17 April yang membuat 8 pernyataan ya. Poin ke-8 sangat-sangat menohok istana, yaitu mendesak agar Wapres Gibran Rakabuming Raka dimajulkan. Nah, kemudian nggak lama berselang Kunto disikat. Kenapa Kunto disikat? Karena dari 320-an jenderal itu ada seorang laki-laki yang sangat dihormati di kalangan militer, yaitu Tri Sutrisno. Tri Sutrisno pernah menjadi menteri, istilah dulu Menpangap ya, Menhankam Pangap, Menteri Pertahanan dan Keamanan Sri Panglima ABRI ya. Kemudian puncak karirnya Tri Sutrisno menjadi wakil presiden dari Jenderal Soeharto. Itu luar biasa teman-teman. Dan kita semua, saya nggak ngerti, tidak ada orkestrasi, tapi karena kita semua punya kepedulian yang sama, ini sesuatu yang sungguh-sungguh tidak bisa dibiarkan, maka kita semua bunyi ribut. Saya beberapa kali nulis dalam artikel maupun membuat podcastnya. Nah, yang saya sebut dahsyatnya malam ini adalah beredar kabar bahwa ada surat dari Panglima TNI yang membatalkan pencopotan Kunto dari posisinya Pangkogap Wilhan 1 menjadi menjadi staf ahli kepala staf angkatan darat. Dibatalkan. Gila nggak? Memang belum ada konfirmasi resmi, tapi surat itu beredar di mana-mana. Dan kalau menurut kata Tribun News ya .com, itu suratnya memang belum ditandatangani oleh Panglima TNI. Tapi teman-teman sekalian, saya beberapa menit yang lalu, ini yang menyebabkan saya malam-malam menyapa teman-teman sekalian adalah bahwa beberapa menit lalu, kurang dari 10 menit yang lalu, ada seorang saya kira kisi-kisinya gimana ya, seorang jenderal bintang 4, wih ngeri nggak, telepon saya. Telepon saya, dia mengkonfirmasi bahwa surat itu benar dan pembatalan pencopotan Kunto adalah benar adanya. Saya bilang, gila nih, kalau benar begitu gila. Artinya, berarti bahwa ketika Kunto dicopot, itu Prabowo tidak tahu. Bayangkan untuk posisi Jenderal Bintang 3 strategis itu, Panglima TNI, nah ini bagus ini ya, Panglima TNI menerima perintah dari Solo. Dari Solo, teman-teman sekalian. Gila nggak? Dari Solo. Memang kita masih mengenal apa yang disebut oleh Said Didu sebagai geng Solo ya. Kapolri geng Solo, Panglima TNI geng Solo ya kan, memang. Tapi kita betul-betul nggak menyangka bagaimana seorang Agus Subianto, Panglima TNI, mau menerima perintah untuk hal segenting dan sepenting itu dari Solo. Itu nggak masuk akal buat saya. Dan menurut senior yang saya terima teleponnya tadi, saya bilang nih, kalau saya tahan sampai besok, nggak lucu banget nih. Saya harus bunyi ke teman-teman malam ini. Jadi begitulah yang saya dengar, dan ini luar biasa. Jadi bagaimana gerakan para jenderal senior purnawirawan plus 97-an kolonel itu betul-betul membuat Jokowi kalang kabut dan marah besar. Marah besar, dan itu sebabnya inilah yang membuat kita semua rakyat Indonesia marah.
marah sekali karena apa? Karena ternyata Jokowi masih merasa menjadi presiden sehingga dia memerintahkan Panglima TNI untuk mencopot Kunto. Dan yang membuat kita tambah marah lagi bagaimana Panglima TNI mau menerima perintah dari Solo. Padahal jelas-jelas Panglima TNI punya atasan yang namanya presiden. Presiden itu presiden yang sedang berkuasa, yang sedang menjabat, bukan mantan presiden. Saya belum sempat mengelaborasi hal ini kepada sejumlah jenderal kenalan saya yang lainnya. Anda pasti paham lah, kan saya suka nyebut beberapa nama ya dalam pergaulan, dalam interaksi saya dengan para jenderal senior itu. Tapi karena memang ini menurut saya informasi yang sangat-sangat berharga, saya terabas saja malam ini sampai nanti mungkin akan saya perkaya dengan informasi kanan, kiri, depan, atas, belakang, dan sebagainya. Tapi teman-teman sekarang ini sekali lagi menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, adanya matahari kembar ini tidak bisa dibantah. Dannya lagi nih yang membuat saya tambah muak dan mual adalah bahwa ternyata matahari itu masih bersinar dari Solo. Ya, kita semua rakyat yang berakal waras sudah lama berteriak-teriak, wahai Prabowo, Anda presiden. Anda presiden yang berdaulat, Anda presiden yang mendapat mandat dari konstitusi, bahkan Anda presiden yang konon katanya dipilih oleh 58% pemilihnya. Oke? Maka jadilah Anda presiden yang sesungguhnya, presiden yang sejatinya. Jangan lagi mau tunduk patuh berada di bawah bayang-bayang Joko Widodo. Kalau informasi yang saya terima ini benar, dan saya sangat percaya orang yang memberi informasi adalah orang-orang yang sangat kredibel, yang berintegritas tinggi, dan satu lagi, menurut saya ya, dari sisi kualitas narasumber, dalam pers itu ada disebut narasumber yang punya otoritas untuk memberikan keterangan. Pertama, karena jabatannya. Kedua, karena pengalamannya. Ketiga, karena ilmunya. Ya, orang yang punya otoritas, boleh, layak, bahkan mungkin pantas dan wajib menjadi narasumber adalah kalau nggak punya jabatannya itu bidangnya, atau pengalamannya, atau ilmunya. Nah, orang yang memberi saya informasi ini punya tiga-tiganya. Punya tiga-tiganya, dan sepanjang dia menjabat, saya merasa dia tidak pernah neko-neko. Ya, kalau manusia tidak ada sempurna, iyalah, ya. Ada itu, itu kita dengar adalah, tapi tidak ada yang sempurna. Cuma untuk ukuran pejabat sekelas dia, saya kira dia punya integritas yang bagus. Makanya malam-malam ini, tadi saya lihat jam 8 kurang 20, 9 kurang 20, saya menyapa teman-teman sekalian untuk menyampaikan kabar ini. Dan ini sekali lagi, Masya Allah, ini Jokowi benar-benar perusak. Dia dengan actingnya suka merasa, waduh, ya, yang penting proses hukumnya, menyebalkan, betul-betul menyebalkan manusia satu ini. Tapi ternyata dia masih cawe-cawe. Dan yang membuat kita makin marah adalah bahwa bagaimana mungkin seorang Panglima TNI itu masih mau menerima perintah dari Solo, saudara sekalian. Untuk hal yang segenting ini, untuk hal yang segawat ini. Kalau Jokowi marah kepada Tri Sutrisno, silakan aja. Tapi pertama, Tri Sutrisno dan para purnawirawan tadi, jenderal-jenderal tadi, para kolonel tadi adalah sekarang orang-orang sipil. Orang-orang yang sudah pensiun dari posisinya di ketentaraan, di TNI. Karenanya mereka punya hak konstitusional untuk menyatakan pendapat secara bebas di muka umum, baik secara lisan, tertulis, maupun dan sebagainya. Dan itu dijamin oleh konstitusi kita pasal 28. Satu. Yang kedua, apalagi seorang Tri Sutrisno yang dianggap sesepuh TNI saat ini, itu dia punya kewajiban moral ketika dia melihat, menganggap, menilai bahwa Indonesia sudah menyimpang terlalu jauh. Ketika dia melihat bahwa para pejabatnya, penguasanya menyimpangkan, menyelewengkan amanah jabatan yang diberikan oleh rakyat kepada yang bersangkutan. Maka Tri Sutrisno dan juga para jenderal purnawirawan dan juga para kolonel tadi punya tanggung jawab moral untuk memberikan peringatan. Dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya, apa yang mereka sampaikan itu tidak ada yang melanggar. Tidak bisa disebut makar, tidak bisa, apalagi revolusi pemberontakan, tidak. Itu kan hanya tuntutan, 8 tuntutan, memang yang nomor 8 itu paling top.